Assalamualaikum teman-teman, belajar bareng Teteh lagi yuk. Tapi sebelum ke materi, jangan lupa di subscribe dulu ya. Yang pertama tentang kohort bayi. Di sampul biasanya kohort bayi itu ada nama posyandu, desa, puskesmas, kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi. Kolom 1 diisi nomor urut, setiap ganti tahun dimulai dengan angka 1. Kolom 2 diisi nomor induk kependudukan yang diperoleh dari Dukcapil sesuai dengan akta kelahiran. Ini biasanya di KK ada ya. Kolom 3 diisi nama bayi dengan lengkap, bukan nama orang tua. Kolom 4 diisi tanggal, bulan, dan tahun lahir bayi dengan jelas. Kolom 5 diisi sesuai jenis kelamin bayi, tulis L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Kolom 6 diisi nama lengkap ibu sesuai KTP. Kolom 7 diisi alamat domisili anak dan nomor telepon bila ada. Kolom 8 diberi tanda rumput bila punya buku KIA atau dikosongkan bila tidak punya buku KIA. Kolom 9 diisi berat lahir dalam gram, jika berat badan di bawah 2.500 gram, tulis BBLR. Diisi panjang lahir dalam sentimeter, jika panjang badan kurang dari 48 cm, ditulis pendek. Kolom 10 itu saat bayi lahir sampai 5 jam ya. Diisi kode tempat pelayanannya, P puskesmas, RS rumah sakit, UPS unit pelayanan swasta, dokter bidan praktek mandiri, klinik, dan lain-lain. PD Polindes, PY Posyandu, KR kunjungan rumah. Diisi klarifikasi diagnosis jika lahir dengan komplikasi seperti aspeksia, trauma lahir, kongenital, hipotermi, infeksi. Diisi kode pelayanan yang didapat, inisial SIM, nyusu dini, vitamin K1, imunisasi HB0, salep mata, dan lain-lain. Kolom 11, 12, 13 ini kunjungan neonatal ya. Diisinya tanggal dan bulan pelayanan, kode tempat pelayanan yang seperti tadi ya. Diisi kode pelayanannya M jika neonatus sehat, sakit, dilayani dengan manajemen terpadu bayi muda. Bila pada MTBM ditemukan komplikasi, diisi klasifikasi atau diagnosa yang ditemukan. NK jika neonatus komplikasi mendapatkan penanganan. Ditulis ARV bila bayi diberi ARV profilaksis. Bila dilakukan pemeriksaan screening hipotiroid, hasilnya positif, tulis SHK positif, dan hasilnya negatif, tulis SHK negatif. Biasanya di kolom 11, 12 ya, karena 48 sampai 72 jam. Bayi dengan SHK positif, tes konfirmasi bila positif tulis HK positif, negatif tulis HK negatif. Bayi HK positif yang diberi pengobatan levotiroksin ditulis LT. Bila bayi belum mendapatkan imunisasi hepatitis B pada saat lahir 0-5 jam, segera diberikan sebelum usia 7 hari dan ditulis HB0 di kolom 11 atau 12 sesuai kapan diberikan. Tanggal pemberian HB0 ditulis di kolom 39. Kolom 14 sampai 37 itu kunjungan bayi, diisi usia di setiap bulannya di sebelah kanan atas. Contoh bayi lahir tanggal 3 Maret 2016, datang ke posyandu 10 April 2016. Saat kunjungan ke posyandu usia bayi sudah 1 bulan 7 hari, maka pada kolom bulan April ditulis angka 1 dan seterusnya sampai usia 12 bulan. Diberi garis tebal vertikal di bagian kanan kotak untuk umur 3, 6, 9, dan 12 bulan sebagai penanda jadwal stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang atau SDI-DTK. Diisi tanggal saat pelayanan dan kode tempat pelayanan sesuai penjelasan di atas yang tempat pelayanan yang PY, PD yang itu ya. Terus diisi kode pelayanan, diisi BB dalam kilogram setiap bulan, sedangkan panjang dan tinggi badan dalam sentimeter diisi sesuai jadwal SDI-DTK. Lalu diisi kode kondisi bayi. Nah ini ya, ini yang pusing, yang tadi kolom-kolom tadi kan ada kode pelayanan, diberi tanda lingkaran pada huruf D berarti dideteksi pertama kali. Untuk SDI-DTK ditulis sesuai kondisi bayi, SDI-DTK-nya sesuai, DE meragukan, DP penyimpangan. Deteksi triwulan kedua dan triwulan ketiga ditulis sesuai kondisi bayi yang tadi ya, jika meragukan, menyimpang atau sesuai.
Jika sudah mendapat 4 kali pelayanan, huruf D diberi kotak. Tanda kotak ditulis dengan kondisi bayi, sama seperti tadi. Kalau yang pertama itu lingkaran, yang kedua dan ketiga tidak diberi apa-apa, dan jika 4 kali itu diberi kotak. Pemberian ASI eksklusif sesuai usia bayi, 0 bayi usia 0 sampai 29 hari yang mendapat ASI saja, S1 1 sampai 2 1 bulan sampai 1 bulan 29 hari. Patokannya belakangnya 29 hari ya. Kalau 1 bulan sampai 1 bulan 29 hari, 2 bulan sampai 29 hari, gitu seterusnya sampai 5 ya, 5 bulan 29 hari. Contohnya bayi usia 3 bulan yang diberi ASI saja, maka diisi E3. Lanjut tadi ASI, sekarang ke sehat atau sakit. Kalau sehat titik, kalau sakit dia M. Kalau jika anak tidak mendapat pelayanan MTBSS, ARV bila diberi ARV profilaksis, R bila dirujuk, PPK pengobatan profilaksis cotrimoxazole, EID bila hasil pemeriksaan EID positif. Untuk HIV maka ditulis EID positif, EID negatif maka ditulis EID negatif. EID biasanya merupakan hasil pemeriksaan dari rumah sakit rujukan. MPASI, pemberian makanan pendamping ASI pertama kali, dan tanda plus jika bayinya meninggal. Lanjut ke kode kondisi bayi, KS sangat kurus, K kurus, NR normal, G gemuk. N jika berat badan naik sesuai garis pertumbuhan atau kenaikan BB, T jika tidak naik berat badannya, 2T jika berat badan tidak naik selama 2 bulan, O jika tidak ditimbang pada bulan lalu, B jika baru pertama kali datang di tempat pelayanan yang dikunjungi untuk ditimbang. Kolom 38 vitamin A 6 bulan, diisi tanggal bulan tahun pemberiannya, biasanya Februari dan Agustus ya. Kolom 39 sampai 45 ini imunisasi, diisi tanggal bulan tahun sesuai pemberian imunisasi. Diberi tanda checklist jika sudah mendapat HB0 1 kali, BCG 1 kali, polio 4 kali, DPT HIB 3 dan campak 1 sebelum berusia 1 tahun. Kolom 46 kematian postnatal, diisi tanggal, bulan, tahun kematian. Tempat kematian misalnya rumah sakit, puskesmas, klinik, BPM, rumah, dan penyebab kematiannya. Lanjut ke kohort balita dan anak prasekolah. 1 tulis tahun berjalan dan tahun-tahun berikutnya pada kolom tahun di atas kolom 11 sampai 72. Semua sasaran anak balita yang ada di wilayah dicatat ke dalam kohort dan setiap pelayanan yang didapat dicatat pada kolom sesuai bulan dan tahun berjalan. Pelayanan anak balita pada tahun-tahun berikutnya diteruskan pada kolom 23 sampai 70 sampai anak balita tersebut lulus. Bila anak balita lulus, sisa kolom yang tidak terisi diberi garis horizontal sampai 70. Memasuki usia prasekolah, pelayanan dicatat pada kolom 71 sampai 72. Bayi yang memasuki usia anak balita, maka selain identitas bayi, data pelayanan pada saat usia 12 bulan yang dicatat di kohort bayi disalin pada kohort anak balita dan prasekolah. Bagi anak balita yang belum lengkap imunisasi dasarnya, maka dapat melengkapi imunisasi dasar sampai anak berusia 36 bulan, kecuali imunisasi HB0 dan BCG. Dan dicatat di bulan pelayanan tetapi tidak dihitung sebagai cakupan. Cuma dicatat aja ya, tapi tidak dihitung. Ini contoh pengisian ya, kolom 1 diisi nomor urut anak, sama seperti bayi, setiap ganti tahun dimulai dengan nomor 1. Kolom 2-nya nih, kolom 3 diisi nama anak, kolom 4 diisi sesuai akte kelahiran. Usia pada saat pertama dicatat dalam kohort anak balita adalah 12 bulan. Kolom 5 itu jenis kelamin. Kolom 6 ditulis nama ibu, contohnya bila namanya Ibu Dewi Lestari, Nyonya Dewi Lestari, dan nama ayah Tuan Ahmad. Kolom 7 diisi alamat anak saat ini dan nomor handphone orang tua. Kolom 8 buku KIA, kolom 9 10 imunisasi lanjutan. Ini contohnya pelayanan anak balita, ini bulan-bulan ya. Diisi usia anak pada bulan tersebut, diisi tanggal saat pelayanan dan kode tempat pelayanan.
diisi kode pelayanan, diisi kode balita 100 gizi, diberi garis tebal vertikal di bagian kanan kotak sebagai pembatas usia, sebagai penanda jadwal stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang SDI DTK ya. Jika SDI DTK dideteksi pertama kali, diberi simbol oval dan kotak jika sudah 2 kali mendapatkan pelayanan SDI DTK dalam 1 tahun terakhir. A untuk pemberian vitamin A, M jika anak sakit mendapatkan pelayanan NTBS, S jika anak sakit tidak mendapatkan pelayanan NTBS, R jika anak dirujuk, plus jika anak meninggal, 0 jika anak balita dengan ibu HIV positif belum dilakukan pemeriksaan EID, maka setelah 18 bulan anak dapat dilakukan tes serologis. Jika tes serologis positif maka ditulis seropositif, jika tes serologis negatif maka ditulis negatif. Lanjut KS sangat kurus, K kurus, NR normal, dan G gemuk. Kolom 71 itu apras ya. 71 sampai 72 diisi tanggal, bulan, dan tahun saat pemeriksaan, diisi kode tempat pelayanan, yang P, PR, PD tadi ya, diisi kondisi pelayanan, NTO naik, turun, tidak ditimbang, diisi pemberian ARV pada anak dengan EID positif atau seropositif. Kolom 73 meninggal, diisi tanggal, bulan, dan tahun kematian, diisi tempat kematiannya, diisi penyebabnya. Jika meninggal diisi tanggal kematian, tempat kematian, dan penyebabnya. Kolom 74 keterangan, diisi keterangan yang diperlukan, misalnya pindah atau dia baru. Ini contoh ya, usia Mikaela pada bulan April 14 bulan, pada tanggal 5 mendapat pelayanan posyandu, berat badannya 11,2, naik dari berat badan sebelumnya, Mikaela sehat. Pada bulan Mei tanggal 16 mendapat pelayanan di Polindes, berat badannya 11,1, turun dari berat badan sebelumnya, Mikaela sakit dan mendapat pelayanan MTBS. Pada bulan Juni tanggal 3 Mikaela mendapat pelayanan di posyandu, berat badannya 11,6, Mikaela sehat. Nah, kohortnya tidak ada, ini contoh pengisiannya ya. Tadi kan bulan April 14 bulan, Mei 15, Juni 16. Di bulan April tanggal 5 di posyandu 11,2 berat badannya, naik dari berat badan sebelumnya dan dia sehat. Berarti simbolnya 5, PY 11,2 naik dan titik. Di bulan Mei dia sakit ya dan mendapatkan pelayanan MTBS. Di bulan 5 tanggal 16 Polindes, berat badan 11,1, T turun, M mendapatkan pelayanan MTBS. Jika tidak kan S ya. Jadi 16 PD 11,1 T dan M. Pada bulan Juni 16 bulan Mikaela di posyandu, berat badannya 11,6 naik ya. Berarti tulisnya 3, PY 11,6, N, dan sehat titik. Sekian cara mengisi kohort bayi, balita, dan apras. Jika ada yang salah mohon dikoreksi ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.